Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Astagfirullah, jangan ucapkan ini. Bukan pahala melainkan dosa. Bacaan ini diharamkan ketika sholat. Salah satu hal yang membedakan antara umat muslim dengan umat agama lain adalah kewajiban mendirikan sholat. Dalam agama lain tidak ada ibadah bernama sholat ataupun ibadah dengan gerakan dan bacaan yang sama. Sholat juga merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah kalian paham arti bacaan sholat? Bacaan sholat semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tak semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham, walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada bacaan yang ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Dari kanal YouTube Islam Populer bahwa ketika melakukan sholat ada bacaan yang wajib dibaca seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek yang dibaca 2 rakaat. Apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Juma punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilakan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya dan orang itu pun berdoa. Perlu kalian ketahui, memohon untuk kebaikan dunia boleh-boleh saja. Contoh doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muhazzab. Beliau berkata, sebagaimana Imam Malik berkata tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa urawi maupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun yang mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadah Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang artinya, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun. Tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surah-surah yang pendek seperti An-Nasr atau Al-Falaq kecuali dalam perjalanan. Ketika salat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Begitu juga Rasulullah lebih memilih surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki, dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jemaah sholat dan Rasulullah SAW yang menjadi imam masih berada dalam rakaat pertama, karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan.
Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak semata-mata disusun secara beruntun, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena sudah sepatutnya ketika kita membacanya, mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surah Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu seterusnya. Dan bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi mengatakan bahwa hal ini hukumnya tidak diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca dengan tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara beruntun dalam sholat sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek, boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai surah Ad-Duha. Karena hal tersebut dapat memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran setelahnya. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir yaitu Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, Bala wa anna ala dzalika minasyahidin. Artinya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa kita. Sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya bahasa Indonesia? Dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa, dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit larangan berbicara saat sholat. Sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dua orang sahabat asik ngobrol. Karena kejadian itu turunlah ayat Al-Quran, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji dan makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemudian sholat. Dalam melakukan ritual sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW. Tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.